Oke, selamat pagi teman-teman, sobat bengkel kampung sini. Pagi ini kita sedang ngoprek ini ya, Opel Blazer, Chevrolet Blazer. Nah, kebetulan ini kampasnya habis sampai kena besinya seperti ini, terlihat seperti ini ya. Kena besinya. Ini yang satu juga sudah tipis. Kita ganti dengan kampas baru aftermarket seperti ini. Ini harganya cukup terjangkau, kisaran 250 sampai 300 ribuan untuk yang aftermarket. Tentu saja ada kesulitan-kesulitan ketika memasang kampas rem yang tidak orinya. Contohnya bagian ini dibilang tahanan atau apalah ini yang masuk ke kaliper ini nggak sesuai dengan yang asli seperti ini. Jadinya, nah ini kan yang dua bagian ini itu presisi bisa langsung masuk di area kaliper. Kalau yang ini tidak bisa plek, jadi kita harus memotong sedikit bagian ini sesuai arahan suhu yang ada di grup Blazer. Juga di bagian ujung pojok ini juga kita potong sedikit supaya nggak nabrak di bagian ini ya. Ini as pivot, ini bagian ujung sini tuh nabrak dikit. Ini juga, makanya atas bawah dipotong semua supaya nggak nabrak. Ketika nanti dipasang dia bisa sit atau bisa duduk dengan sempurna. Dan kendala selanjutnya biasanya adalah karena posisi piston sudah terlalu keluar, karena kampas sudah habis, piston terlalu keluar. Caranya cukup mudah, kita buka nipple bleeder, dibuka sampai oli keluar, kemudian kita dorong pakai ini. Kebetulan saya buat tracker sederhana dari bekas bagian besinya dari kampas rem juga, ini dari kampas rem mobil kecil Jepangan, saya ubah dikit. Cara kerjanya cukup mudah, cukup gampang. Kita cuman modalnya plat ini tebal, kemudian besi yang ada dratnya bisa pakai baut yang panjang. Ini saya pakai baut 8 mili atau baut 12. Nanti bagian yang ada di plat kampas ini kita bikinkan drat atau kita bisa tempel baut pakai las. Kemudian yang sini tinggal seperti ini ya teman-teman, sobat-sobat bengkel kampung sini. Nah, jadi ini fungsinya untuk menekan piston supaya bisa masuk kembali ke bagian dalam kaliper. Jangan lupa ini karet-karet diperhatikan, jangan sampai sobek, pastikan kondisinya utuh. Juga sebisa mungkin piston dibersihkan dahulu supaya dia bisa masuk dengan lancar dan tidak merusak bagian seal dari kaliper itu sendiri. Cara kerjanya seperti apa? Cukup sederhana, jadi ini cuman untuk mendorong masuk. Ini saya ganjal karena bautnya kurang panjang, jadi saya ganjal. Jadi dia putar begini, berlawanan arah jarum jam. Kita putar terus, kita putar seperti ini caranya ya, mudah sekali sampai piston terdorong masuk. Pokoknya ini didorong terus sampai piston terdorong masuk. Aduh, sorry ini agak karena saya nggak pakai tripod, jadinya satu tangan megang kamera. Jadi tinggal dorong aja seperti itu sampai dia masuk di posisi yang link pol piston masuk ya. Jangan terlalu mentok, karena kalau terlalu mentok juga bisa berpotensi merusak sealnya itu sendiri. Dan perhatikan setelah nanti dilepas, jangan lupa dibersihkan dulu dengan sikat kawat bagian area-area yang ada di kaliper. Jangan lupa disemprot dengan kalau ada kompresor, semprot kompresor, atau kalau enggak pakai semacam ini brake cleaner ya. Dan begitu, setelah nanti sudah dibersihkan dan piston dimasukkan, tinggal kita pasang kampasnya yang baru. Begitu, nanti kita lihat seperti apa pemasangan kampasnya. Baik teman-teman, sobat bengkel kampung sini, saatnya kita pemasangan kampas itu sendiri ya. Ini brake pad, disc padnya kita pasang. Jangan lupa jangan sampai kebalik, karena memang kalau ini sih nggak bisa kebalik ya. Jadi karena
kanan kiri brake padnya berbeda. Oke, jadi pemasangannya cukup simpel. Perhatikan ini seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memegang brake pad di area posisi dalam piston. Seperti ini. Kita masukkan, kita tekan sampai dia masuk. Oke, masuk. Tertekan. Dan jangan lupa yang satunya. Oke. Ini seperti ini untuk yang bagian luar. Nah, ini nanti adalah kuncian dari brake pad itu tadi sendiri. Ini kita seperti ini. Ini kunciannya kita buka, nanti kunciannya kita selipkan di sini. Sebentar, karena saya nggak pakai tripod jadi agak susah. Mohon maaf kalau nanti agak sedikit susah ya. Oke, sebaiknya saya pasang dulu, nanti kita sambung lagi di video yang selanjutnya. Sudah terpasang teman-teman. Jadi ini tadi kunciannya dari brake pad itu sendiri, dan kemudian ada ini. Ini apa sih sebenarnya, fungsinya apa? Kok ada kayak gini nggak nyangkut ke apa-apa? Sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk istilahnya indikator untuk ketebalan dari brake pad itu sendiri. Nah, ketika disk atau piringan sudah mencapai dari plat ini, berarti ketebalan dari ini, dari kampas itu sudah tidak proporsional, sudah tidak layak. Jadi ketika disk sudah nyangkut di sini, ada bunyi-bunyian, biasanya bunyi serak-serak, klik-klik atau yang lain, kukuruyup mungkin juga bisa. Nah, ini berarti dari kampas dari brake pad ini sudah habis, sudah tidak layak, meskipun nanti masih ada ketebalan sekitar 4 milian ya. Ini jadinya jarak dari besi ke ujung plat ini sekitar 4 mili gitu. Nanti setelah ini kita pasang sesuai dengan pemasangan tadi, pelepasan pertama tadi kita pasang. Kemudian jangan lupa untuk bleeding rem dengan cara dipompa di atas, dan jangan lupa juga jok oli rem yang ada di reservoirnya di sini. Nanti kita isi lagi reservoirnya, kita isi. Nah, ini jangan lupa, ini jangan sampai ini ya, kayak gini ya, nanti dipasang yang sesuai ini, biar dia nggak lepas. Ini fungsinya supaya bisa minyak remnya turun dengan baik, tidak ada ruang hampa di dalam reservoir itu sendiri. Begitu kira-kira pemasangan dari brake pad Opel Blazer, Chevrolet Blazer dari generasi awal sampai generasi akhir Chevrolet Blazer itu sama. Begitu teman-teman, sampai jumpa di video-video bengkel kampung sini selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi di video yang akan datang dengan ilmu-ilmu yang akan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.